Sebelumnya, vonis bebas terdakwa kasus tewasnya Dini Sera Afrianti mengundang reaksi dari sejumlah pihak. Setelah keluarga Dini melaporkan majelis hakim yang memvonis bebas Ronald Tanur ke Komisi Yudisial, Komisi 3 DPR periode 2019-2004 juga menerima pengaduan keluarga yang menuntut keadilan. Bersama melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama pasal 338 KUHP atau kedua pasal 351 ayat 3 KUHP atau ketiga ke 1 pasal 359 KUHP dan kedua pasal 351 ayat 1 KUHP. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan penuntut umum di atas. Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan, memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan hak-hak serta martabatnya. Vonis hakim kasus tewasnya Dini Sera Afrianti itu yang jadi pemicu reaksi sejumlah pihak. Dakwaan jaksa terhadap Ronald Tanur selama 12 tahun dinilai tak terbukti sehingga terdakwa bebas. Jaksa mendakwa Ronald Tanur dengan 3 pasal, yakni tentang pembunuhan, penganiayaan, serta kelalaian yang menyebabkan kematian. Kejaksaan pun bereaksi. Mereka menuding hakim mengabaikan rekaman CCTV dan surat visum yang menunjukkan unsur pasal yang didakwakan. Bahwa kami melihat hakim dalam perkara ini tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Ya, atau dalil-dalil yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum tidak dipertimbangkan sepenuhnya oleh majelis sehingga hakim membebaskan terdakwa dalam perkara ini. Nah, sehingga kami melihat bahwa perlu dilakukan upaya hukum ya, yang diatur oleh KUHP dalam rangka menyikapi terkait dengan putusan pengadilan ini. Bukan hanya jaksa, keluarga mendiang Dini Sera Afrianti pun bergerak. Mereka melaporkan majelis hakim sidang kasus tewasnya Dini ke Komisi Yudisial, meminta 3 anggota majelis hakim dipecat. Harus membuat sebuah laporan perdamaian mencabut perkara dan menganggap ini sebagai kecelakaan. Sehingga pada saat itu saya sudah membuat sebuah video yang menyatakan bahwasanya kita menolak bentuk perdamaian seperti itu. Karena itu sangat tidak bermoral dan sangat tidak memanusiakan manusia. Karena apa? Dia sebagai keluarga seorang pejabat seharusnya memiliki hati nurani, menyampaikan permohonan maaf itu secara tulus dengan tanpa syarat-syarat seperti itu. Kapan tepatnya itu, Pak? Itu pada saat pemeriksaan perkara ini masih di tingkat di penyidikan di Polrestabes Surabaya. Itu sudah kami tolak dan setelah itu, dan itu pun yang menyampaikan bukan langsung dari keluarganya. Ada iming-iming untuk perdamaian itu, Pak? Tentunya ada janji-janji, tapi kami tidak menghiraukan itu karena kami meminta permintaan maaf yang tulus, bukan bentuknya seperti itu. Selanjutnya, keluarga korban pun melapor ke Komisi 3 DPR dan anggota Dewan pun berjanji mengawal pemeriksaan terhadap hakim kasus tewasnya Dini Sera Afrianti. Ini sangat-sangat janggal karena kami amat sangat prihatin dengan putusan seperti ini. Kalau dari rekaman video yang kami lihat juga ya, kami lihat di di media sosial ya dan di televisi juga, sebenarnya nggak masuk akal yang bersangkutan divonis bebas. Seharusnya majelis hakim itu bisa menerapkan prinsip ya pembuktian circumstantial evidence. Ya, artinya bukti yang indirect, yang tidak langsung. Karena dari rangkaian peristiwa, misalnya dimasukkan ke bagasi dan lain sebagainya, ya artinya memang secara garis besar, ya ini mengarah kepada si terdakwa. Nah, kenapa kok bisa dibebaskan dalam perkara seperti ini? Perubahan dari dakwaan 12 tahun menjadi bebas memunculkan kontroversi. Aksi massa ini salah satu buktinya. Mereka prihatin terhadap keluarga korban yang menuntut keadilan dari para hakim yang seharusnya arif dan bijaksana. Dari Surabaya, Jawa Timur dan Jakarta, tim liputan NTV melaporkan.